Halo guys, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku mau ngebahas video yang lagi viral di Facebook, yaitu seorang bocah yang dirinya dimutilasi kayaknya di sebuah hutan ya. Nah, berikut gua mau sajikan beberapa informasi yang gua dapat dari searching ya. Nah, ini info yang gua dapat, sebenarnya korbannya itu ada 3 dan ketiganya itu sebenarnya wanita guys. Ya mungkin di video kita lihat itu kayak laki-laki ya, tapi sebenarnya itu perempuan. Nah, ketiga korban tersebut, yang pertama bernama Nara Aline Mota Delima yang berumur 23 tahun. Nah, si Nara ini merupakan korban yang kita lihat dalam video tersebut. Kemudian korban kedua itu bernama Darciele Anselmo de Alencar yang berusia 31 tahun. Nah, Darciele ini merupakan pacar dari Nara Aline Mota Delima tersebut. Jadi mereka berdua ini lesbi ya guys. Kemudian yang ketiga itu bernama Ingrid Teixeira Ferreira yang berusia 22 tahun. Nah, Ingrid ini sebenarnya cuma teman dari Nara ini. Jadi ketika penculikan terjadi di kediaman rumah Nara Aline, jadi si Ingrid ini sama si pacarnya Darciele ini, mereka lagi satu rumah guys. Jadi para pelaku ini ya mau gak mau mereka harus menculik ketiga-tiganya karena takutnya jadi saksi mata. Nah, jadi kejadiannya itu seperti ini. Si Nara Aline ini itu dalam video kita bisa lihat tangannya itu dipukulin pakai batu, pokok sampai berdarah-darah, dan pokoknya tangan dan kakinya itu dipotong guys. Nah, aku sih nggak lihat sampai habis videonya, tapi waktu tangannya itu dipukul aku udah nggak tahan, lalu aku coba skip ke video terakhirnya. Itu ternyata lehernya itu sempat dibacok. Udah dibacok itu si Nara ini masih ngerangkak guys. Nah, bisa dibayangin betapa sakitnya itu disiksa. Pokoknya nggak kuat deh. Nah, si Darciele ini menurut info yang aku dapatkan sih ya, ini lebih enak ya. Kalau mati, dia mati sih, tapi ya jadi si Darciele ini pertama dia itu ditembakin dulu, udah mati baru badannya itu dimutilasi ya. Seenggaknya sih dia matinya itu enggak disiksa dulu kan. Nah, naasnya ini si Ingrid temannya ini, padahal dia cuma ada di lokasi penculikan ya, dan akhirnya dia juga ikut diculik dan dibunuh. Dan dibunuhnya itu juga sama kayak Nara Aline ini. Dia dibunuhnya ini juga disiksa, dipotong, dimutilasi gitulah, hidup-hidup kan. Nah, dari info yang aku dapatkan kemudian ada ke-6 terdakwa. Yang pertama itu Francisco Robson de Souza Gomes atau yang dipanggil sebagai Mitol. Nah, Mitol ini merupakan dalang dari penculikan dan pembunuhan ini, dimana dia itu sebenarnya merupakan tahanan dalam penjara besar Fortaleza. Nah, si Francisco atau Mitol ini dia merupakan mantan ketua dari faksi GDE. Cuma dia masuk ke penjara, jadi kan mau gak mau yang harus menjalankan bisnisnya tetap harus dikasih ke orang lain ya. Tapi dia masih berperan besar. Kemudian yang kedua bernama Gelson Lopez Pires yang berusia 22 tahun. Nah, si Gelson ini merupakan kayak ketua dari penculikan dan pembunuhan ini ya. Pokoknya dia kayak ketuanya lah. Ketiga, Bruno Araujo de Oliveira yang berusia 25 tahun dengan panggilan Biloko. Keempat itu Jonathan Lopez Clemente berusia 19 tahun, dia dipanggil sebagai Dioninha. Yang kelima itu Julio Cesar Clemente Silva yang berusia 30 tahun, dipanggil sebagai Leo Bifal. Dan yang terakhir itu Rogerio Araujo de Freitas yang berusia 27 tahun dan dipanggil dengan Coklat.
Nah, lokasi dari video tersebut adalah kota Fortaleza di timur laut negara Brazil, di daerah Boa do Sierra. Nah, tempat penculikannya itu di kediaman rumah si Nara dan dibawa ke hutan bakau Rio Ceará di lingkungan Vila Velha. Mayatnya ditemukan 1 km di dalam hutan bakau tersebut. Nah, kejadian ini bermotif persaingan bisnis. Pembunuhan dan penyiksaan ini bermula ketika salah satu dari geng di sana itu mencurigai kalau si Nara ini bakalan menjual narkoba di daerah mereka, yaitu Barado Sierra yang bernama, nah kalau si pembunuhnya itu fraksi GDE, kalau si Nara ini fraksi Komando Vermelho. Nah, bagaimana kronologi dari kejadian tersebut adalah Francisco Robson de Souza Gomes ini memerintahkan kepada kroni-kroninya untuk membunuh si Nara, dan Gelson ini ditunjuk sebagai ketua dari operasi tersebut. Nah, kenapa si Francisco ini bisa tertuduh padahal dia itu sebenarnya ada di penjara kan? Nah, jadi dia itu dilaporkan berkomunikasi dengan kroni-kroninya itu melalui telepon seluler. Perintahnya itu dilakukan dengan setia oleh terdakwa lainnya. Perintah Mitol yang sudah pasti adalah membunuh si Nara tersebut. Ketiga kepala mereka dipisahkan dari sisa tubuh dan dibuang ke lumpur bakau di Vila Velha. Jenazah tidak ditemukan sampai hampir seminggu kemudian. Dalam upaya pencarian yang memakan waktu berjam-jam, memobilisasi polisi sipil dan militer dan brigade pemadam kebakaran militer. Jadi aku nggak habis pikir ya, kenapa ada orang sekejam itu yang sekarang misal aku sebagai anggota geng bandar narkoba kan, terus aku disuruh untuk membunuh orang. Anggaplah aku punya bos aku suruh aku bunuh orang, ya bunuh aja kan. Tapi itu videonya itu sampai harus disiksa, dimutilasi, itu kasihan banget sih ya. Tapi untungnya pelakunya itu ada 6 itu semuanya sudah ditangkap. Sebenarnya video ini udah lama sih ya, cuma lagi viral aja. Sekian info yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Like dan subscribe jika kalian anggap video ini berguna bagi kalian. Nah, kalau misalnya kalian ada kasus lain yang mau aku cari tahu, ya komentar aja di kolom komentar. Ini juga video pertama aku ya. Semoga kalian suka dan terima kasih.